Wisuda TK, wisuda SD, wisuda SMP, wisuda SMA, hapus. Kebiasaan TK misalnya kegiatan manasik ditunda, nggak ada kaitannya. Anak TK kok manasik, toh nanti kalau kita pergi haji latihan manasik juga. Saya kan melarang di sekolah itu bikin kegiatan wisuda. Karena wisuda itu menurut saya cocoknya S1, Pak. Atau diploma 3 gitu loh. Ini TK di wisuda, SD wisuda, SMP wisuda. Nah, ujung wisuda ini kan biaya lagi, ribut lagi gitu loh. Bisa nggak di sekolah itu kelulusannya misalnya ya di sekolah aja diselenggarakan seperti zaman dulu kita lah, kita pernah sekolah tuh, Pak. Iya Pak. Kelulusan dibikin di sekolah, bila perlu nanti pemerintah provinsi membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Azkia. Saya berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Kali ini kita akan membahas sebuah kebijakan yang cukup menarik dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yaitu penghapusan wisuda untuk siswa TK, SD, SMP, dan SMA. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Untuk itu, mari kita telaah bersama dengan pendekatan analisis SWOT. Pertama, mari kita bahas dari sisi strengths atau kekuatan. Kebijakan ini menekankan kembali pada nilai inti dari pendidikan, yaitu proses belajar itu sendiri, bukan seremoni simbolik. Wisuda yang selama ini menjadi ajang formal, ternyata juga sering kali menjadi beban biaya bagi orang tua, terutama di tingkat PAUD dan TK yang sebenarnya belum berada di fase pendidikan tinggi. Dengan menghapus seremoni wisuda, dana yang tadinya digunakan untuk menyewa gedung, pakaian toga, hingga dokumentasi bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat, seperti pembelian alat tulis, buku, atau peningkatan fasilitas sekolah. Ini membuat pendidikan menjadi lebih inklusif dan tidak membebani ekonomi keluarga. Namun, kebijakan ini juga memiliki sisi kelemahan. Wisuda bukan hanya seremoni, tapi juga merupakan momen emosional yang spesial bagi siswa maupun orang tua. Ini menjadi bentuk penghargaan atas proses belajar yang telah mereka lalui, sekalipun itu di tingkat TK, SD, SMP, ataupun SMA. Tanpa wisuda, bisa jadi siswa merasa pencapaiannya tidak dihargai secara simbolis. Selain itu, bagi sekolah wisuda sering kali menjadi bagian dari strategi membangun citra, promosi, atau kebanggaan institusional. Dengan dihapusnya wisuda, sekolah mungkin kehilangan salah satu momen untuk menunjukkan pencapaiannya dan kekompakan komunitas sekolah. Dari sisi peluang, kebijakan ini sebenarnya membuka banyak alternatif positif. Sekolah bisa mengembangkan cara lain untuk merayakan kelulusan atau transisi pendidikan yang lebih bermakna dan hemat. Misalnya, membuat pameran hasil karya siswa, menggelar pentas seni, atau melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan seperti ini bisa menumbuhkan kreativitas, rasa kebersamaan, serta nilai gotong royong antara siswa, guru, dan orang tua. Ini adalah momentum untuk mendorong reformasi pendidikan ke arah yang lebih esensial, berbasis nilai, dan tidak hanya bersifat simbolis. Namun, kita juga harus mempertimbangkan ancaman dari kebijakan ini. Wisuda sudah menjadi tradisi yang melekat di masyarakat.
penghapusannya bisa menimbulkan resistensi ataupun penolakan, baik dari orang tua, sekolah, maupun lembaga pendidikan swasta. Bahkan, sekolah swasta yang mengandalkan wisuda sebagai bagian dari branding bisa merasa dirugikan. Jika kebijakan ini tidak disosialisasikan dengan matang dan empati, bukan tidak mungkin akan muncul konflik, misinformasi, hingga dampak politis terhadap figur pemimpin daerah. Maka, pendekatan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam penerapan kebijakan semacam ini. Jadi, kebijakan penghapusan wisuda oleh Kang Deddy Mulyadi memiliki sifat positif dan tantangan tersendiri. Yang penting bukan sekadar mempertahankan tradisi, tapi bagaimana pendidikan bisa tetap bermakna, hemat biaya, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, gimana nih menurut kalian? Haruskah wisuda tetap diadakan atau cukup dengan cara lain yang lebih sederhana dan bermakna? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan like untuk diskusi pendidikan lainnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.